bank seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik. Untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya guys. Yuk kapan lagi? Yuk kita langsung daftar aja. Linknya ada di pin komentar di bawah ini. Manajer baru Manchester United Erik ten Hag sudah mengambil keputusan terkait masa depan Anthony Martial. Ia bakal menjual sang striker di musim panas ini. Laporan terbaru The Telegraph mengklaim bahwa ten Hag berubah pikiran. Ia akan menjual sang striker di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa ten Hag baru-baru ini berbicara dengan Martial. Dalam pertemuan itu mereka sepakat untuk berpisah. Ten Hag awalnya ingin menjajal permainan Martial terlebih dahulu, jadi ia tidak mau memberikannya jaminan starter di skuad MU. Sementara Martial ogah hanya dicadangkan karena ia menargetkan untuk bermain di Piala Dunia 2022. Jadi keduanya bersepakat untuk saling berpisah. Erik ten Hag semakin mantap menjual Martial. Pasalnya ia butuh tambahan dana di musim panas ini. Budget transfer Manchester United memang cukup terbatas, sehingga setan merah tidak bisa belanja terlalu besar di musim panas ini. United disebut bakal keluar uang banyak untuk merekrut Frenkie de Jong. Jadi mereka butuh tambahan dana segar agar mereka bisa membeli pemain lain. Dan Martial diharapkan bisa laku terjual. Ada update terbaru seputar masa depan Calvin Phillips. Gelandang Leeds United itu dilaporkan menolak untuk bergabung dengan Manchester United. The Athletic mengklaim bahwa MU harus melupakan Calvin Phillips karena sang pemain memutuskan untuk tidak pindah ke Old Trafford. Laporan itu mengklaim bahwa Calvin Phillips sebenarnya tidak tertarik jadi bagian dari MU, namun ia memutuskan untuk tidak pindah. Ini disebabkan ada faktor historistis antara Leeds United dan Manchester United. Kedua tim ini adalah rival lama, sehingga hubungan kedua tim ini kurang baik. Calvin Phillips selaku didikan Akademi Leeds United tahu betul akan hal itu. Jadi ia tidak mau mengkhianati warga setempat dan klubnya, sehingga ia mencoret MU dari calon klubnya. Laporan itu juga mengklaim bahwa dengan tercoretnya MU, Man City menjadi terdepan untuk mendapatkan jasa Calvin Phillips. Leeds United tidak punya sejarah rivalitas dengan City. Meski mereka satu kota dengan MU, jadi Calvin Phillips lebih aman pindah ke sana. Selain itu, sang pemain terkesan dengan permainan City selama diasuh Pep Guardiola. Jadi ia makin mantap menerima pinangan Manchester City. Manchester United bakal mendapatkan solusi dari mampetnya kreativitas di lini tengah dengan kedatangan dua gelandang, Frenkie de Jong dan Christian Eriksen. Seperti diketahui, pemain asal Denmark Christian Eriksen akan menjadi pemain bebas transfer usai tidak diperpanjang oleh tim promosi Brentford selama kontrak selama setengah musim. Hal ini kabarnya dimanfaatkan oleh MU yang tertarik untuk mendatangkan Christian Eriksen sembari mengincar Frenkie de Jong dari Barcelona. Kedua pemain ini bisa saja berdampak bagi strategi pelatih baru Manchester United Erik ten Hag pada musim 2022-2023. Pelatih asal Belanda Erik ten Hag akan melakukan sesuatu untuk mengubah tim Manchester United secara masif, dan gelandang merupakan area terlemah saat ini. Jika Manchester United mampu mendatangkan Frenkie de Jong dan Christian Eriksen, mereka bisa saja mendapatkan posisi yang lebih baik di musim depan. MU seperti dilansir dari Kauk Offside bisa memainkan Frenkie de Jong lebih ke dalam, sembari menurunkan Christian Eriksen sebagai pemain nomor 10 atau di belakang penyerang. Baik Frenkie de Jong maupun Christian Eriksen merupakan pemain kreatif dan membuat Manchester United bisa saja meningkatkan kualitas dan kuantitas peluang di depan gawang lawan. Penyerang Napoli Victor Osimhen buka suara terkait rumor ketertarikan Arsenal dan Manchester United pada dirinya. Sang pemain mengindikasikan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk pindah di musim panas ini. Victor Osimhen enggak membahas rumor-rumor transfer tersebut. Ia menyebut bahwa ia masih fokus bermain bersama timnas Nigeria, sehingga ia ogah membicarakan rumor-rumor tersebut. Ketika didesak lebih lanjut, Victor Osimhen mengaku tidak menutupkan seutuhnya untuk pindah ke Inggris, namun ia akan menyerahkan itu semua kepada sang agen. Baik Arsenal maupun Manchester United sama-sama kesulitan untuk mengamankan jasa Osimhen karena Napoli menginginkan harga yang sangat tinggi untuk sang striker. Mereka mematok harga 100 juta euro untuk sang striker, sementara kedua tim sama-sama enggan membayar harga semahal itu untuk sang striker.
Penyerang Manchester United Marcus Rashford mengaku tidak sabar menjalani pramusim setan merah di musim ini. Rashford mengaku ingin segera bekerja bersama Erik ten Hag. Marcus Rashford menyebut bahwa pandemi COVID-19 membuat MU tidak bisa menggelar tur dalam 2 tahun terakhir. Jadi ia tidak sabar menyapa para fans MU selama tur ini. Kami tidak bisa berpergian karena COVID-19, jadi adat yang terasa hilang di pramusim kami beberapa tahun terakhir. Pergi ke tempat-tempat baru selalu menjadi hal yang besar bagi pramusim kami, jadi saya tidak sabar mengunjungi tempat-tempat itu nanti. Marcus Rashford juga menyebut bahwa pramusim ini akan krusial bagi setan merah karena mereka akan beradaptasi dengan gaya bermain baru sang manajer. Manchester United akan memulai tur mereka dengan mengunjungi Asia Tenggara. Setan Merah akan bertanding di Thailand pada tanggal 12 Juli mendatang. Lawan yang mereka hadapi tergolong spesial karena mereka akan berhadapan dengan Liverpool yang notabene rival mereka. Playmaker Brentford Christian Eriksen angkat bicara seputar rumor ketertarikan Manchester United terhadap dirinya. Pemain timnas Denmark itu mengaku bahwa ia tidak mau tergesa-gesa memutuskan kemana ia akan berlabuh di musim depan. Christian Eriksen menyebut bahwa ia sengaja tidak mau buru-buru ambil keputusan. Ia menyebut ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan masa depannya. Ada banyak kriteria dan juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan seperti ini. Terkadang Anda bisa cepat mengambil keputusan dan terkadang bisa juga lambat. Saya tidak bisa mengontrol semua aspek yang ada. Saya hanya mencoba membuat keputusan terbaik untuk saya dan saya tidak mau buru-buru memutuskan apapun. Lebih lanjut, Christian Eriksen menyerahkan seluruh masalah klub barunya ini kepada sang agen. Ia percaya sang agen akan mencarikan klub terbaik untuk ia perkuat di musim depan. Jadi ia saat ini memilih rileks. Manchester United dilaporkan sedang deg-degan. Besok Barcelona akan memutuskan apakah mereka jadi menjual Frenkie de Jong atau tidak ke Manchester United. Dilansir Sky Sport, nasib Frenkie de Jong akan ditentukan besok karena Barcelona akan menggelar pertemuan khusus untuk membahas transfer ini. Laporan itu mengklaim bahwa MU sudah mengajukan tawaran kedua untuk Frenkie de Jong. Angka tawarannya naik dari tawaran perdana mereka. Tawaran kedua MU bernilai sekitar 70 juta euro. Angka ini ditambah klausul add-on senilai 10 juta euro. Angka ini masih di bawah keinginan Barcelona. El Blaugrana menginginkan bayaran cash senilai 85 juta euro untuk jasa sang gelandang. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona saat ini berada dalam posisi yang sulit karena Frenkie de Jong akan berpengaruh banyak pada aktivitas transfer mereka. Ada informasi baru seputar masa depan Dean Henderson. Sang kiper dilaporkan bakal cabut dari Manchester United untuk bergabung dengan Nottingham Forest. The Daily Mail mengklaim bahwa Dean Henderson kini sudah berada di dekat pintu keluar Old Trafford. Ia dilaporkan sedang intens berkomunikasi dengan Nottingham Forest. Laporan itu mengklaim bahwa Nottingham Forest beberapa hari terakhir intens menghubungi Dean Henderson. Mereka ingin mendapatkan jasa sang kiper. Kubu Forest butuh kiper berpengalaman karena mereka enggan terdegradasi ke Championship lagi di musim 2023-2024 nanti. Dean Henderson memiliki kemampuan di atas rata-rata dan performanya teruji saat masih bersama Sheffield United. Jadi Forest sangat serius menginginkan sang kiper. Laporan itu mengklaim bahwa Nottingham Forest dan Manchester United sudah hampir mencapai kata sepakat untuk transfer Dean Henderson. Nottingham Forest akan meminjam sang kiper terlebih dahulu selama 1 musim. Nantinya di akhir masa peminjaman ada klausul pembelian permanen. Mahar transfer sang kiper tergolong cukup murah. Nottingham hanya perlu membayar 20 juta pound sterling ke MU untuk mendapatkan jasa sang kiper. Sebuah tekad diungkapkan James Garner. Gelandang muda itu bertekad mendapatkan satu tempat di lini tengah Manchester United di musim 2022-2023. James Garner berharap apa yang ia lakukan di Nottingham Forest cukup untuk meyakinkan Erik ten Hag memberikannya kesempatan. James Garner menyebut bahwa ia benar-benar belum punya waktu berbicara dengan ten Hag karena jadwalnya super padat, sehingga ia tidak sempat berkomunikasi dengan sang manajer baru. James Garner sendiri mengaku puas dengan masa peminjamannya di Nottingham Forest. Ia berharap Erik ten Hag mau memberikannya kesempatan untuk menunjukkan apa yang ia bisa.
Menurut gosip yang beredar, Erik ten Hag cukup tertarik melihat aksi sang gelandang selamat di Nottingham Forest. Jadi sang manajer asal Belanda itu berencana untuk menguji kemampuan James Garner di pramusim sebelum memutuskan apakah ia akan dipertahankan atau dipinjamkan lagi.